Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to kelas fikih muamalah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai al-hajj, dhoman, hukum irtifa dan juga hukum intifa. Sebelum itu, yuk kenalan dengan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Nuhan Gambia, Wahyu Iza Safira, dan saya sendiri, Latifah Zaina Salsabila. Sebelum memulai pembahasan, video edukasi ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah fikih muamalah sebagai ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Eka Wahyu Hestia Budianto, LC MSI. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya ya untuk mengetahui update video terbaru dari kita. Pengertian al-hajj. Al-hajj secara bahasa adalah al-man'u yang berarti larang, pembatasan atau mencekal. Al-hajj berarti larangan dan penyempitan atau pembatasan. Dalam istilah hukum perdata berarti pengampunan. Al-hajj dalam fikih Islam ditemui dalam pembahasan tindakan kecakapan melakukan tindakan hukum bagi seseorang. Al-hajj maksudnya seseorang dilarang melakukan tindakan hukum. Dalam fikih muamalah, al-hajj adalah bentuk pengekangan atau pelarangan penggunaan atau pengolahan harta dalam transaksi kepada seseorang yang bermasalah. Selanjutnya adalah dasar hukum dari al-hajj. Ulama fikih menyatakan bahwa yang menjadikan dasar hukum untuk menetapkan status seseorang di bawah pengampunan dalam firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Pada penggalan surat Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman yang artinya, maka jika orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya untuk mengimlakkan dengan jujur. Kemudian dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW pernah bersabda, dari Ibnu Ka'ab, diterima dari bapaknya, sesungguhnya Nabi SAW telah menahan harta Mu'az dan menjual untuk membayar hutangnya. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam dari jenis al-hajj? Dilihat dari segi tujuannya, ulama fikih membagi al-hajj kepada dua bentuk. Yang pertama untuk kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampunan seperti anak kecil, orang gila, orang dungu, dan pemboros. Yang kedua untuk kemaslahatan orang lain seperti pailit atau debitur pailit dan orang yang sedang dalam keadaan sakit parah atau mars al-maut. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya al-hajj. Penyebab al-hajj itu ada yang disepakati oleh para ulama fikih dan ada pula yang diperselisihkan. Penyebab yang disepakati oleh ulama fikih adalah seperti pengampunan terhadap anak kecil dan orang gila, karena mereka belum cekap bertindak secara hukum. Ada 9 sebab seseorang dicegah untuk mengelola hartanya sendiri, yaitu 1. Di bawah umur, 2. Safi atau bodoh, yang ketiga lemah jasmani dan rohani, yang keempat hamba atau budak, yang kelima sakit keras, 6. sedang digadai, 7. wanita bersuami, 8. murtad, dan yang terakhir 9. muflis atau jatuh bangkrut. Selanjutnya penjelasan lebih detail mengenai 9 sebab seseorang dicegah untuk mengelola hartanya sendiri. Yang pertama adalah di bawah umur. Maksudnya adalah anak yang belum balik atau belum mukallaf, baik karena akalnya belum matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya atau wakalah. Tidak boleh diserahkan sebelum ia balik berakal karena dikhawatirkan hartanya akan disia-siakan. Yang kedua adalah safi atau bodoh, kurang akal, mungkin karena masih kecil, babal, dungu, atau karena umurnya yang sudah tua. Yang ketiga, lemah jasmani dan rohani. Orang yang lemah jasmani dan rohani dengan sendirinya tidak akan mampu mengurus harta kekayaan. Yang keempat, hamba atau budak. Seseorang yang menjadi budak tidak lagi berkuasa untuk mengurus harta, sebab ia sendiri dimiliki oleh tuannya, dan berarti derajat hamba atau budak tersebut sama dengan derajat harta benda yang dapat dijual belikan sebagaimana harta, sehingga ia tidak berkuasa atas apapun. Yang kelima, sakit keras. Sesungguhnya orang yang sakit keras atau orang yang diduga tidak akan sembuh dari sakitnya tidak berdaya lagi untuk berbuat apa-apa. Bila ia memiliki harta, harta tersebut di bawah kekuasaan para ahli warisnya. Di dalam Al-Quran diperintahkan bagi seseorang yang mendekati ajal untuk berwasiat. Yang keenam, sedang digadai. Orang yang barangnya sedang digadaikan tidak berkuasa atas barang-barangnya itu,
sebab benda-benda itu merupakan jaminan atas hutangnya yang diambil oleh orang lain. Benda-benda yang sedang digadaikan berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberinya hutang, seperti dalam firman Allah di Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Yang ketujuh adalah wanita bersuami. Seorang wanita yang mempunyai suami berada di bawah pengawasan suaminya, baik diri sendiri, anak-anaknya, maupun harta bendanya. Oleh karena itu, wanita tidak berkuasa atau berwenang atas hartanya kecuali harta-harta yang dikhususkan untuknya sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashab Al-Sunan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, wanita tidak boleh memberikan sesuatu kecuali atas izin suaminya. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah bersabda, tidak boleh wanita mengurus masalah hartanya bila suaminya telah memiliki tanggung jawab. Nomor 8 yaitu murtad. Orang yang keluar dari agama Islam atau murtad terhalang menguasai hartanya sebab ia berada dalam kekuasaan Imarah Islam. Dia tidak berkuasa atas hartanya karena dia akan menerima hukuman menurut syariat Islam, yaitu hukuman mati atas kesalahan yang dibuatnya, yaitu meninggalkan keimanan kepada Allah SWT. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah menukar agamanya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir nomor 9, muflis atau jatuh bangkrut. Muflis adalah orang yang jumlah hutangnya lebih besar daripada jumlah hartanya. Dengan demikian, semua hartanya berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan piutang kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapati hartanya yang asli atau belum berubah pada orang yang bangkrut, maka ia lebih berhak atas barang itu daripada yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa yang berhak atas penyitaan harta orang yang bangkrut itu adalah orang yang menghutangkan. Sedikit tambahan penjelasan. Pelarangan ini dikarenakan 1. Orang yang memiliki hutang melebihi hartanya dilarang mengolah harta untuk menjaga hak yang berpiutang. Yang kedua, orang yang sakit parah dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya. Yang ketiga, orang yang merugikan dilarang membelanjakan harta yang dirugikan. Yang keempat, murtad dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin. Selanjutnya adalah akibat dari hukum al-hajj. Sebagai akibat dari orang yang telah ditetapkan di bawah pengampunan wali atau hakim adalah al-hajj terhadap anak kecil, al-hajj terhadap orang gila, al-hajj terhadap orang bodoh atau dungu, al-hajj terhadap orang yang sakit kritis atau marth al-maut, dan al-hajj terhadap orang yang pailit. Setelah seseorang dinyatakan pailit dan berada di bawah pengampunan, maka akibatnya 1. Dia dilarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya kecuali untuk keperluan hidupnya. Yang kedua, ia boleh dipenjarakan untuk menjaga keselamatan dirinya karena ada kemungkinan di luar penjara jiwanya terancam. Untuk memenjarakan orang pailit harus memenuhi ketentuan 1. Hutangnya itu bersifat mendesak untuk dibayar. Yang kedua, ia mampu membayar hutang tapi enggan untuk membayarnya. Yang ketiga, para kreditor menuntut kepada pengadilan atau hakim untuk memenjarakannya. Yang ketiga, hartanya dijual untuk membayar hutang-hutangnya. Yang keempat, harta orang lain yang masih ada di tangannya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan yang kelima, sekiranya dia tidak dipenjarakan, maka dia harus diawasi secara terus-menerus. Berakhirnya status pengampunan. Berakhirnya status pengampunan apabila 1. Anak kecil sudah balik dan berakal. Yang kedua, orang bodoh atau dungu sudah cerdas dan sadar. Yang ketiga, pemboros sudah mulai hemat dan tidak lagi melanggar agama. Yang keempat, orang gila menjadi sembuh dan orang yang kritis meninggal atau sembuh kembali. Maka berakhirlah masa pengampunan. Khusus bagi orang yang pailit, dia harus bebas dari status hukum pengampunan setelah dia melunasi hutang-hutangnya. Hikmah yang kita dapatkan dari al-hajj atau yang bisa disebut mahjur ini ada 3, yaitu 1. Memelihara harta dan benda, yang kedua memelihara kemaslahatan umat, dan yang ketiga memelihara harta dari pemborosan. Pengertian zaman. Zaman atau ganti rugi secara bahasa memiliki arti menanggung, tanggung jawab maupun kewajiban. Zaman adalah sesuatu yang wajib pada zimah atau perjanjian untuk menghilangkan mudharor atau kerugian yang muncul akibat pelanggaran pada akad, melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu sehingga mengakibatkan mafasid atau kerusakan. Dasar hukum zaman. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang artinya,
dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian dalam As-Sunnah Rasulullah pernah bersabda, penghutang hendaklah mengembalikan pinjamannya dan penjamin hendaklah membayar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Macam-macam dhaman atau ganti rugi. Menurut Al-Basdawi mengisyaratkan dua macam dhaman, yaitu satu, dhaman al-aqdi fasidan kana Abu Jaizan yajibu bi al-qarodi, yaitu ganti rugi akibat pelanggaran terhadap perjanjian dalam akad fasid maupun jaiz atau akad sahih, diwajibkan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak. Yang kedua adalah dhaman al-udwan ya'tamidu Abu Sofal Ain, yaitu ganti rugi akibat pelanggaran tersebut mengacu pada sifat-sifat barang. Selanjutnya adalah rukun dhaman. Ada 3 rukun dhaman, yaitu 1. Khoto, merupakan perbuatan perilaku yang tidak dikehendaki pelaku. Yang kedua, dhoror, merupakan kerugian atau kerusakan yang didapat akibat perbuatan khoto. Yang ketiga, sababiyah, merupakan ahli waris yang menerima pemberian dhaman. Sebab-sebab dhaman. 1. Adanya ta'dhi yang terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi, seperti penerima titipan barang yang tidak memelihara barangnya. Yang kedua, adanya ta'dhi yang terjadi karena melanggar hukum syariah, seperti kasus perusakan barang, perampasan, dan kelalaian secara sengaja. Ketentuan dari dhaman. 1. Objek wajib dhaman terletak pada zimah atau perjanjian. Yang kedua, ta'dhi yang mewajibkan dhaman benar-benar menyebabkan kerugian. Yang ketiga, kewajiban dhaman tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Yang keempat, dhaman ditetapkan untuk melindungi individu bukan karena unsur pelanggaran terhadap hak Allah. Yang kelima, kualitas dan kuantitas dhaman harus sesuai dengan dharar atau kerugian. Yang keenam, kewajiban dhaman dilakukan secara langsung oleh pelaku. Secara etimologi, hak berarti hak dan iktifa berarti pemanfaatan sesuatu. Jadi pembahasan hak ini adalah persoalan hubungan seseorang dalam memanfaatkan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi tertentu maupun milik bersama. Secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan hak iktifa dengan hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik umum. Selanjutnya adalah penyebab timbulnya hak iktifa. Yang pertama disebabkan perserikatan umum atau yang semula barang itu diperuntukkan untuk kepentingan umum. Yang kedua disebabkan adanya perjanjian atau syarat yang disepakati ketika melakukan suatu transaksi, seperti penjual mensyaratkan bahwa ia berhak untuk melewati atau berjalan di atas lahan yang telah dijual. Yang ketiga adalah at-taqaddum atau kadaluarsa, yaitu hak irtifa yang telah berlaku sejak lama, di mana tidak seorang pun yang mengetahui kapan ditetapkan hak irtifa itu. Dari segi pemilik benda yang dimanfaatkan, ulama fikih membagi hak ini menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Adapun hukum-hukum yang terkait dengan hak irtifa yang bersifat umum antara lain, dalam pemanfaatan tidak boleh membawa mudharat kepada orang lain, sesuai dengan keadaan fikih yang menyatakan tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh dimudharati. Jika hak irtifa itu terkait dengan hak bersama, maka setiap orang berhak atas benda itu. Apabila terkait dengan hak pribadi, maka pemanfaatannya harus dengan seizin pemiliknya. Adapun hak irtifa yang bersifat khusus, ulama Hanafiyah membagi menjadi 6 yang terpenting, yaitu 1. Hak al-syurb, yaitu hak mengambil air untuk menyiram tanaman, termasuk hak manusia dan hewan untuk memanfaatkan air itu. Dalam membahas hak ini, para ulama membagi menjadi 4, yaitu hak air sumur ditampung dalam tempat khusus oleh pemiliknya, lalu air sumur, lalu air sungai khusus yang melewati lahan pribadi tertentu, dan air sungai besar. Yang kedua adalah hak at-thariq, yaitu hak untuk lewat di lahan orang lain. Dalam hal ini harus dengan izin yang punya lahan. Yang ketiga adalah hak al-majroh, yaitu hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk irigasi dalam rangka mengairi lahannya, baik melalui lahan orang lain atau tidak. Yang keempat adalah hak al-masil, yaitu hak untuk menyalurkan air kotor rumah tangga ke penampungan dengan menggunakan saluran khusus, baik melalui jalan, lahan, dan rumah orang lain. Namun, dalam menggunakan hak ini tidak boleh mengganggu kemaslahatan orang lain. Yang kelima adalah hak al-jiwar,
yaitu hak untuk membuat rumah bersebelahan dengan menempelkan dinding atau karena disebabkan saling bertemunya batas milik masing-masing. Yang keenam adalah hak at-ta'li, yaitu hak untuk tinggal di tingkat atas pada perumahan bertingkat dan menjadikan loteng rumah-rumah orang di bawahnya sebagai lantai. Tapi menurut Abu Hanifah bukan menjadi hak milik. Pengertian secara etimologi, intifa berarti menggunakan, memanfaatkan atau memakai. Secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan hak intifa yaitu kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan tersebut terjadi disebabkan oleh hal yang dibenarkan syara. Hak intifa disebut juga milk al-manfa'ah asyaksi, pemilikan manfaat pribadi. Terdapat 5 faktor munculnya hak intifa meliputi peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat, dan al-ibahah atau pembolehan. Macam-macam hak intifa. Yang pertama adalah al-i'arah atau pinjam meminjam, yang kedua al-ijarah atau sewa menyewa, yang ketiga adalah al-waqf atau wakaf, yang keempat adalah al-wasiyah bi al-manfaah atau wasiat dengan manfaat, dan yang kelima adalah al-ibahah atau pembolehan. Ketentuan hak intifa. Karena hak intifa adalah milik yang tidak sempurna atau al-milk an-naqis, oleh sebab itu ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu 1. Hak intifa sebagai milik yang tidak sempurna dibatasi oleh waktu, tempat, atau sifat. Yang kedua adalah hak intifa tidak boleh diwariskan kepada ahli waris pemilik hak. Yang ketiga, orang yang memiliki hak manfaat menurut kesepakatan para ulama fikih boleh menerima benda yang diambil manfaatnya. Yang keempat adalah orang yang memiliki hak manfaat berkewajiban memberi nafkah atau biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan benda yang dimanfaatkannya jika pemanfaatannya bersifat gratis. Yang kelima, orang yang memiliki hak manfaat dengan cara meminjam harus mengembalikannya jika pemiliknya telah menuntut untuk dikembalikan. Tetapi jika pengembaliannya menimbulkan kerugian bagi pemilik hak manfaat, maka tidak wajib dikembalikan pada saat itu. Selanjutnya adalah terjadinya hak intifa apabila 1. Adanya peminjaman, yang kedua adanya penyewaan, yang ketiga adanya perwakafan, yang keempat adanya wasiat, dan yang kelima adanya al-ibahah atau pembolehan. Berakhirnya hak intifa adalah terbatas oleh waktu. Menurut para ulama fikih akan berakhir bila terjadi hal berikut. 1. Masa pemanfaatannya yang telah disepakati berakhir. Yang kedua, terjadi kerusakan pada benda yang dimanfaatkan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan. Yang ketiga, pemilik manfaat meninggal dunia karena manfaat bukan harta kekayaan yang bisa diwariskan. Yang keempat, pemilik benda meninggal dunia jika pemanfaatannya didasarkan atas pinjaman atau penyewaan. Hal ini menurut para ulama Hanafiyah disebabkan pinjam meminjam adalah bersifat tabarruk yang berakhir karena kematian orang yang berbuat baik. Untuk hak intifa, yaitu ditetapkan untuk benda tidak bergerak, selalu ditetapkan atas harta tidak bergerak, dan bersifat permanen tidak terikat dengan batas waktu tertentu. Untuk yang hak intifa, hanya ditunjukkan khusus pada individu tertentu, dapat terkait dengan barang yang bergerak maupun tidak bergerak, dan bersifat temporal atau terbatas dengan waktu. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.